Setelah kejadian janggal yang dialami Abah dan para muridnya dalam perjalanan, penjagaan di surau semakin diperketat. Abah memerintahkan untuk memenuhi lumbung makanan sebagai stok beberapa hari ke depan. Tak ada yang boleh keluar sampai situasi dan kondisi mulai kondusif. Serangan tak terduga itu seolah menjadi peringatan serius bahwa teror yang selama ini menghantui tidak main-main. Sempat terbesit dalam hati Abah untuk turun tangan langsung memusnahkan para peneror yang diperintah oleh Rimba. Namun Abah sadar bahwa saat ini beliau tak boleh bertindak gegabah, lantaran resiko yang diambil akan berdampak pada murid-muridnya juga. Akan tetapi, di sisi lain, teror yang terjadi pun semakin membahayakan keselamatan 3 muridnya. Apalagi Ujang, yang saat ini namanya sedang diperbincangkan oleh komplotan-komplotan Jawara Hitam pasca memusnahkan paguyuban Megabodas pimpinan Datuk Wira. Abah jadi dilema sendiri. Sejenak kita tinggalkan surau Abah. Cerita beralih ke sebuah pulau terpencil yang sepi penghuni. Kalian pasti ingat pada Bapak Ujang bernama Sukardi. Setelah rumahnya dibakar habis oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, Sukardi membawa istrinya melarikan diri ke sebuah pulau terpencil. Meski awalnya Hafsah merasa berat hati berpisah dengan Ujang, namun keadaan yang mencekam kala itu memaksanya merelakan Ujang kembali ke surau Abah, lalu mengikuti Sukardi melarikan diri. Keputusan Sukardi pergi ke pulau terpencil itu bukan tanpa alasan. Dari mimpinya, ia mendapatkan petunjuk dari para pendahulunya untuk menemui 2 sahabat Sukardi bernama Rawing dan Cakra. 2 orang ini adalah teman seperguruan Sukardi yang lama menghilang. Selepas lulus dari suatu perguruan bela diri, 3 sekawan ini memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Sejak saat itulah, Sukardi tak pernah mendengar kabar tentang Rawing dan Cakra. Ketika Sukardi pergi ke pulau terpencil yang sepi penghuni itu, ia menemukan Rawing dan Cakra sedang bertapa di bawah air curug. Dari kejauhan, Sukardi melihat kondisi keduanya sangat kotor. Bahkan, sebagian tubuhnya sudah diselimuti lumut. Hal ini menandakan kalau kedua sahabatnya itu sudah lama melakukan tapa di tempat tersebut. Hafsah yang mengikuti Sukardi di belakang sempat merasa ketakutan melihat sosok Rawing dan Cakra. Namun Sukardi mencoba menenangkannya. "Pak, apa benar mereka teman-teman Bapak di perguruan dulu?" tanya Hafsah sedikit ragu. "Tidak salah lagi, Bu. Mereka memang Rawing dan Cakra," sahut Sukardi. Kegaduhan Sukardi dan Hafsah rupanya sampai ke telinga Rawing dan Cakra. Tiba-tiba kedua petapa itu pun membuka matanya. Cahaya merah pekat keluar dan bersinar dari 2 bola mata Rawing. Sementara Cakra tiba-tiba mengeluarkan taring yang panjang dari mulutnya. Keduanya pun meraung-raung seperti merayakan kebebasan. Saking dahsyatnya teriakan Rawing dan Cakra, pohon-pohon di sekitar sampai bertumbangan. Angin pun ikut bergemuruh seolah menyambut kebangkitan 2 petapa itu. Hafsah yang sejak awal sudah ketakutan akhirnya pingsan karena melihat wujud Rawing dan Cakra yang sangat mengerikan. Kemudian Sukardi memberanikan diri mendekati Rawing dan Cakra. "Hei, hentikan raunganmu!" teriak Sukardi. 2 sosok mengerikan itu pun menoleh ke arah Sukardi. Seketika
Angin yang bertiup kencang tiba-tiba berhenti. Suasana jadi hening. Mereka bertiga saling tatap satu sama lain. Rawing dan Cakra kemudian tertawa terbahak-bahak. Sukardi tak mengerti apa yang ditertawakan oleh dua sahabatnya itu. "Aku Sukardi, apa kalian masih mengingatku?" Tanpa diduga, ucapan Sukardi justru dibalas dengan sebuah pukulan keras dari Rawing. Ia bergerak begitu cepat, melesat ke arah Sukardi, bak kilat yang menyambar. Terjadilah adu kekuatan antara Sukardi dan Rawing. Keduanya sama-sama mengeluarkan gerakan yang sangat cepat. Namun sayangnya, sejak melepaskan batu delima dari dalam tubuhnya, kekuatan Sukardi sudah jauh menurun. Alhasil, Rawing pun berhasil melumpuhkan Sukardi dengan mudah dan membuatnya tergeletak tak berdaya di tanah. "Cukup Rawing, sisakan dia untukku," ucap Cakra lalu turun menghampiri Sukardi yang sudah tak berkutik. Rawing dan Cakra merubah wujudnya menjadi manusia normal lagi. Kemudian Cakra membangunkan Sukardi dan memeluknya dengan erat. "Bodoh, lama sekali kau datang," kata Cakra sambil meneteskan air mata. Rawing pun ikut memeluk Sukardi. Suasana yang awalnya terlihat mencekam mendadak berubah menjadi haru. Sukardi pun ikut terbawa suasana. "Kau ini kenapa, Kardi? Apa makanan di desa membuatmu jadi lemah begini?" kata Rawing meledek. "Diam kau Rawing, akan kubalas perbuatanmu nanti." Gelak tawa pun mewarnai pertemuan tiga sahabat itu yang sudah puluhan tahun tak bertemu. Rawing dan Cakra membawa Sukardi beserta istrinya ke bukit. Di sana, mereka bertiga mendirikan gubuk sederhana untuk beristirahat. "Tak kusangka dapat bertemu dengan kalian di sini," kata Sukardi. "Kami pun tak menyangka bahwa kaulah orang yang selama ini kami tunggu," kata Cakra. "Apa maksudmu?" Rawing dan Cakra pun mulai menceritakan awal mula mereka bisa terdampar di pulau kecil ini. Dahulu, selepas berpisah dengan Sukardi, Rawing dan Cakra memutuskan untuk mengembara mencari sosok guru yang mampu mengajarkan mereka ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dalam perjalanannya, Rawing dan Cakra mendengar kabar ada sosok lelaki tua sakti. Keduanya pun mencarinya hingga akhirnya bertemu dengan sosok lelaki tua itu di sebuah hutan. Dari penampilannya, lelaki tua itu sama sekali tak terlihat sakti. Namun, ciri fisik yang dimiliki lelaki tua itu sesuai dengan kabar yang santer terdengar. Rawing dan Cakra pun menemui lelaki tua itu dan mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Bukannya menyambut keduanya, lelaki tua itu justru mengusir mereka. "Kalian sudah cukup kuat. Buat apa menimba ilmu dari lelaki renta sepertiku?" ucap si lelaki tua. "Tidak, Eyang. Kami berdua sudah mencari Eyang susah payah. Mohon kiranya Eyang sudi mengajarkan kami ilmu yang Eyang miliki," kata Cakra. Meski terus ditolak, Rawing dan Cakra enggan pergi dan terus memohon. Karena kesal terus diikuti oleh keduanya, lelaki tua itu pun berkata, "Begini saja, sekarang aku sedang membelah kayu untuk membuat saung. Tapi kapak yang kugunakan tertancap di batang pohon jati. Aku kesulitan mencabutnya. Kalau kalian mau tinggal denganku, cabutlah kapak itu agar aku bisa melanjutkan pekerjaanku." Begitulah syarat yang diberikan lelaki tua itu pada Rawing dan Cakra. "Mudah sekali syarat yang diberikan Eyang," timpal Rawing yang memiliki sifat sedikit angkuh. Si lelaki tua cuma tersenyum lalu menunjuk ke arah kapak yang sedang tertancap di batang pohon jati. "Cepat cabut kapak itu, aku tak mau menunggu," ucap si lelaki tua sambil membakar sebatang cerutu lalu duduk manis. Berbeda dengan Rawing, Cakra justru punya firasat buruk dengan kapak itu. Namun, keduanya menyanggupi syarat tersebut demi menjadi muridnya. Rawing jadi orang pertama yang memegang kapak dan mencoba mencabutnya. Awalnya ia genggam kapak itu tanpa tenaga. Lama-kelamaan keringat mulai bercucuran dari dahinya. "Ada apa Rawing?"
cepat cabut kapak itu, kata Cakra. Kemudian Rawing mulai mengeluarkan sedikit tenaga dalam. Namun nihil, kapak itu masih tertancap kokoh di batang pohon jati. Jangankan tercabut, kapak itu justru tak bergeser sedikit pun meski sudah ditarik oleh Rawing dengan tenaga dalam. Rawing mulai kesal dan melepaskan genggamannya. Coba kau cabut sendiri, ini benar-benar di luar dugaanku, ucap Rawing. Kini giliran Cakra. Melihat Rawing yang bercucuran keringat, Cakra langsung membaca mantra khusus untuk mencabut kapak itu. Tangannya mulai menggenggam dan menariknya sekuat tenaga. Tapi edannya, semakin besar kekuatan yang dikeluarkan Cakra, semakin dalam tancapan kapaknya. Tiba-tiba Cakra terjatuh lemas. Kapak itu seolah menghisap kekuatan siapa saja yang mencoba mencabutnya. Mau sampai kapan aku menunggu? Celetuk si lelaki tua sambil menghisap cerutunya. Rawing dan Cakra benar-benar dibuat kelelahan. Keduanya seperti kehabisan cara. Lalu tiba-tiba Rawing nekat menebang pohon jati itu dengan tangan kosong. Dar! 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 Tangan Rawing mengeluarkan api besar dan berhasil merubuhkan pohon jati itu. Seketika, pohon besar itu hancur berkeping-keping. Kepulan asap tebal menyelimuti sekitaran pohon tumbang tersebut. Rawing pun tertawa kencang karena berhasil memenuhi syarat si lelaki tua itu. Akan tetapi, saat kepulan asap mulai hilang tertiup angin, Rawing melihat kapak itu masih tertancap di bagian batang pohon yang tak hancur. Sekarang si lelaki tua yang balik menertawai Rawing. Sial, harus dengan cara apa lagi kita mencabut kapak itu, ucap Rawing kesal. Cakra masih penasaran. Ia ambil bagian batang pohon yang tak hancur itu, lalu kembali memisahkan kapak yang tertancap. Namun sayang, usahanya tak membuahkan hasil. Cukup, aku sudah terlalu lama menunggu, kata si lelaki tua. Lalu ia merebut batang pohon jati itu dari Cakra dan dengan mudahnya memisahkan kapak yang tertancap dari batang pohon jati. Krek, hanya digeser dengan jari telunjuknya. Kapak dapat terlepas begitu saja. Rawing dan Cakra seketika berlutut lemas melihat kejadian itu. Apa kita sedang bermimpi? Ucap Cakra. Lalu si lelaki tua menampar Rawing dan Cakra. Plak! Plak! Aduh, kenapa Eyang menampar kami berdua? Tanya Rawing. Itu bukti kalau kalian tidak sedang bermimpi. Jawab si lelaki tua. Kemudian dia duduk sila dan membakar kembali cerutunya yang sempat padam. Manusia diciptakan oleh Gusti dalam keadaan lemah. Saat lahir ke dunia saja tangisannya sudah menggelegar. Saat dewasa tetap saja cengeng. Bahkan yang lebih menyedihkan, banyak manusia yang tak menyadari kelemahannya dan terjebak dalam sifat congkak, kata si lelaki tua. Tiba-tiba saja suasana jadi sedikit canggung. Perkataannya seolah meruntuhkan keangkuhan yang melekat dalam diri Rawing dan Cakra. Yang lebih mengejutkan lagi, satu persatu aib dari Rawing dan Cakra dikupas oleh si lelaki tua itu. Padahal mereka baru bertemu dengannya sekarang. Namun, nasihat-nasihat pedas yang keluar dari mulut lelaki tua itu seolah sudah mengenali Rawing dan Cakra luar dalam. Kali ini keduanya benar-benar dikuliti aibnya sampai tak bisa berkata apa-apa. Rawing dan Cakra mengakui bahwa semua yang dikatakan lelaki tua itu memang benar adanya. Tak satu pun yang dibantah. Tunggu sebentar, sepertinya aku sudah terlalu jauh bicara.
sebaiknya kalian pergi saja. Aku harus melanjutkan pekerjaanku, kata lelaki tua itu. Akan tetapi, Rawing dan Cakra justru terus mengejarnya. Setelah menerima nasihat-nasihat pedas, mereka justru semakin yakin kalau lelaki tua itu benar-benar manusia sakti. Pasalnya, cara bicaranya yang mengupas seluruh aib-aib tanpa kenal sebelumnya adalah salah satu kelebihan spiritual yang dikenal dengan istilah Weruh Sadurunge Winara. Atau bisa dikatakan juga mampu melihat masa depan dan mengetahui sesuatu yang belum pernah ia lihat. Pada umumnya, kalangan santri mengenal istilah Weruh Sadurunge Winara sebagai kemampuan level tinggi dari seseorang. Hanya sedikit manusia yang dianugerahi kemampuan itu di Indonesia. Ada beberapa ulama sohor yang konon memiliki kemampuan ini. Salah satunya adalah sang maha guru dari Bangkalan bernama Syekhona Khalil. Nanti kalau ada kesempatan mungkin kita bisa bercerita soal itu. Kembali ke cerita, karena terus diikuti oleh Rawing dan Cakra untuk memohon dijadikan murid, akhirnya si lelaki tua itu angkat bicara. Baiklah, begini saja. Aku sudah ikrar untuk tidak menerima murid sampai aku menemukan seseorang. Siapa gerangan yang Eyang cari? Tanya Cakra. Kalian tak perlu tahu soal itu. Lalu si lelaki tua mengeluarkan secari kertas bertuliskan aksara pegon. Aku tak akan menerima kalian sebagai murid, tapi karena usaha kalian, aku akan menghadiahi kalian ini. Rawing dan Cakra pun membaca isi kertasnya dengan serius. Namun, saat mereka menoleh ke arah lelaki tua, tiba-tiba ia menghilang. Ya, rupanya secari kertas yang diberikan lelaki tua itu berisikan perintah untuk melakukan tapa di pulau terpencil yang kini mereka tempati. Di sana dijelaskan kalau Rawing dan Cakra harus bertapa terus-menerus sampai seseorang datang menemui mereka ke pulau itu. Akan tetapi, tak disebutkan siapa nama orang yang akan menemui mereka. Kini terjawablah sudah teka-teki itu bahwa ternyata orang yang dimaksud dalam secari kertas itu adalah Sukardi. Jreng-jreng. Mendengar cerita Rawing dan Cakra tentang perjalanannya hingga ada di pulau terpencil itu benar-benar membuat Sukardi merinding. Lalu, kenapa kalian mau menerima perintah itu? Bukankah kalian tidak diterima sebagai murid? Tanya Sukardi. Rawing kemudian berkata bahwa kelak si lelaki tua itu akan kembali menemui mereka jika Sukardi sudah tiba di pulau tersebut. Sukardi dibuat geleng-geleng kepala dengan perjalanan Rawing dan Cakra. Bahkan yang lebih mencengangkan, ternyata kedua sahabatnya sudah melakukan pertapaan selama 15 tahun. Makanya gak heran kalau di awal pertemuan tadi Cakra sempat berkata pada Sukardi kenapa dirinya begitu lama menemui mereka. Jelas saja 15 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk seorang petapa. Ngomong-ngomong, siapa nama lelaki tua itu? Tanya Sukardi lagi. Namun untuk pertanyaan yang satu ini Rawing dan Cakra tak bisa menjawab karena mereka sudah berjanji tidak akan memberitahu nama lelaki tua itu. Sukardi pun memaklumi dan tak memaksa Rawing dan Cakra untuk menjawabnya. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa kedatangan Sukardi memang sudah diprediksi oleh lelaki tua itu. Kemunculan Rawing dan Cakra seolah menghadirkan teka-teki baru di kisah Ujang ini. Untuk sementara waktu, Sukardi dan Hafsa akan tinggal bersama dua sahabatnya dan bertahan hidup seadanya. Demikian kisah Ujang kali ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Salam Tilas Tapa.